warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti, dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna. Silahkan doa untuk orang tua, keluarga, niatkan hajat-hajatnya, tundukkan hati. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta teriring doa selalu senantiasa tercurah guru tercinta, sahabat mulia, ad-da'i ilallah, Ustadzuna al-Fadil As-Sayyid Al-Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Kita doakan beliau sehat wal afiyah. Allah angkat derajatnya, qabul segala harapan dan doanya, permudah segala urusannya, bahagia dunia hingga akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk guru tercinta insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita, akhi fillah Al-Fadil Ibnul Fadil As-Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Semoga beliau sampai di tengah-tengah kita dengan afiah, barakah. Semoga kita mendapatkan curahan ilmu dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Segenap rekan-rekan orang tua, tokoh masyarakat, dan semua jamaah Majelis Madinatul Habib. Madinah artinya kota. Habib artinya sang kekasih. La'alla shawab, guru tercinta, beliau menamakan majlis mulia ini menginginkan kita selalu berada di kota baginda sang kekasih Nabiuna Muhammad. Madinatul Munawwarah, nama dari Madinah Al-Munawwarah adalah Thaibah. Kita sering membaca lantunan qasidahnya, ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayana ishtagna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Thaibah, Thaibah artinya yang mulia, yang baik, yang indah. Dan nama dari Madinatul Munawwarah, Thaibah dan sebelumnya adalah Yathrib. Yathrib. Dan nama lain dari Madinatul Munawwarah, Thaibah, Darul Hijrah, dan
nama lain dari kota Madinah adalah Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mungkin alasan guru kita menamakan Madinatul Habib ini, mengambil bagian dari nama-nama indah kota sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita walaupun jasad ini jauh nan di sana, harus menempuh jarak yang sangat jauh, mengeluarkan harta hingga sampai di kota Madinah. Namun kita berharap walaupun jasmani ini, jasad ini tak sampai menatap dan melihat Qubbatul Khadra, menginjakkan kaki di kota Madinah, namun hati bebas untuk berkelana kemana saja. Bebas hati untuk terbang ke tempat yang ia suka. Mudah-mudahan hati dan rohani kita selalu berada di kota Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saja, bahwa pengajian mingguan Habib, mingguan Madinatul Habib, sebetulnya ini beliau harus persiapan ini. Persiapan apa? Persiapan acara istimewa di hari Ahad yang akan datang. Kita doakan akad nikah beliau di minggu yang akan datang berjalan lancar, berkah. Ini udah diundang semua belum? Udah diundang semua nih. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ikut meramaikan dan hadir insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau kata orang Betawi, pengantin kalau udah seminggu nggak boleh kemana-mana, mesti dipingit. Betul ya? Tapi Habib kita masih sayang sama santrinya. Jadi terus pengajian diadakan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Allah berikan perlindungan dan penjagaannya. Amin ya Rabbal alamin. Waktu asar. Ada apa Madinatul Habib melangsungkan menggelar pengajian di waktu asar? Bahkan Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau di kediamannya mengadakan ta'lim ba'dal asar setiap Sabtu. Bukan begitu? Betul? Ada apa di waktu asar? Berkata salaf, para ulama-ulama kita mengenai tentang waktu asar. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau menegaskan bahwa perjalanan para kaum salihin menghidupkan waktu asar sampai maghrib untuk mendidik tarbiyah rohah. Ada istilahnya itu rohah. Tahu rohah? Kita pernah mengenal istilah, nanti sebelum maulid di Solo itu malamnya ada rohah. Ada rohah ihya, ada rohah. Rohah itu artinya sejenak merehatkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan mengisi asupan hati dan pikiran kita. Itu rohah. Dengan kita membaca lantunan salawat dan mendengarkan ilmu kajian agama. Rauhah, ada rauhah itu setelah subuh, ada rauhah itu setelah asar. Ini mungkin sebagian kita pernah menghadiri, pernah menjadi sosok santri, pernah mondok di pondok pesantren. Ada istilahnya itu di pondok pesantren atau di kalangan guru-guru kita, salaf kita itu ada rauhah, kajian yang sederhana, yang simple, yang ringan, yang disuguhkan kepada santri dan para murid-muridnya. Itu di waktu subuh dan di waktu asar. Jika roha itu dilaksanakan di waktu subuh, itu akan memberikan rizki hissiyah. Rizki hissiyah itu mohon maaf, rizki hissiyah, rizki yang bisa kita rasakan, bisa kita yang abstrak, yang kita bisa lihat
ya oleh kedua mata kita. Itu hissiyah. Ada rizki yang ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu artinya kita bisa dapatkan dengan hati dan sanubari kita. Nah, itu kita dapatkan rohah. Rohah itu di waktu asar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar. Ini pendapat ulama tafsir yang menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman wal as innal insana lafi khusrin. Kan kita sama-sama mengetahui bahwa wal asri demi masa. Namun ada pendapat ahli tafsir lainnya bahwa yang dinamakan wal asri itu artinya waktu asar. Jadi Allah bersumpah atas waktu yang mulia. Waktu apa? Waktu asar. Nah sekarang Habib, ada apa di waktu asar? Tadi sudah kita jelaskan bahwa waktu asar itu adalah waktu di mana sang guru membagi-bagikan ketenangan jiwa, suguhan asupan rohani untuk murid-muridnya. Makanya kalau antum hadir rauhah badal asar, itu hanya lantunan yang sederhana. Hanya sholawatan saja, kajian yang simpel, yang singkat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketenangan jiwa dan hati kita. Amin ya Rabbal. Guru kita sudah hadir? Sudah hadir? Nah, kita sambut beliau ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah. طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع يا حبيبنا أحمد شر الله شر الله من علي السقاف شر الله شر الله يا حبيبنا أحمد شر الله شر الله من علي السقاف شر الله شر الله يا حبيبنا أحمد شر الله شر الله من علي السقاف شر الله شر الله. Ahlan wa sahlan bihudur biqudum ustadzina wa syekhina Al-Fadil Ibnu Al-Fadil Al-Habib As-Sayyid Al-Habib Ahmad Ibn Sayyid Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf. Semoga beliau sehat walafiat, qabul segala harapan dan doanya, dan insya Allah kehadiran beliau pasti menyempurnakan keberkahan ilmu dan barokah yang kita dapat pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai di mana? Rauhah. Jadi istilah kajian ba'dal asar oleh guru-guru dan pendahulu para aslaf kita bahwa disebutkan dengan rauhah. Jika rohah yang kita gelar di hari dan di waktu asar adalah rohah yang menghadirkan ketenangan jiwa. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asarnya, ini sudah kita sama ketahui bahwa dari tafsir wal asri yang kita ketahui demi masa, dan penafsiran yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi waktu asar. Nah, sekarang kita ingin kaji, kita ingin ketahui ada apa di waktu asar sehingga Allah menjadikan alat sumpahnya. Dan menjadi kaidah, ini kaidah ya, kaidah buat kita semua, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu objek itu adalah sesuatu yang istimewa, yang mulia di hadapan dan di sisinya. Nah, waktu asar Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Habib, maksudnya apa? Ketika Allah perintahkan untuk kita menjaga salat 5 waktu, Allah pun menegaskan agar kita menjaga salat wusta. Habib, salat wusta itu salat apa? Kan yang kita ketahui bahwa salat itu ada 5 waktu. Ada salat wusta? Ada salat wusta? Kan salat ada 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada gak salat wusta? Hah? Yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Ini sebagian pendapat tafsir dan ulama mengatakan bahwa agar kita memperhatikan dari 5 waktu yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, di antara 5 waktu tersebut ada salat wusta. Yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Bahkan Rasulullah SAW menjamin apa? Siapa yang menjaga dan melaksanakan salat bainal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di waktu 2 keadaan yang dingin. Maksudnya apa? Syarah hadis tersebut, bardain 2 waktu yang dingin itu subuh dan asar. Ini kira-kira nih sekarang dingin apa panas nih? Hah? Dingin apa panas nih? Hah? Ngelengkep apa? Ngep. Mudah-mudahan hati kita adem. Habib, kayaknya tidak sesuai hadisnya dengan keadaan kita. Keadaan ketika Rasulullah sampaikan itu keadaan di Timur Tengah. Di waktu asar, apalagi di musim dinginnya, ya itu bahkan di musim panas itu kalau jika sudah masuk waktu asar cuaca akan sejuk, bardain antara subuh dan asar. Jika sudah memperhatikan 2 waktu tersebut, Rasulullah menjamin dakhalal jannata, maka ia akan masuk syurga. Bahkan disebutkan siapa man taraka salatal asri habita amaluh. Siapa yang sengaja nggak ada udzur syar'i, sengaja tuh dia lupain sholat asar, habita amaluh, maka angus ludes amal kebaikannya. Na'udzubillahi min. Dari pagi udah sholat subuh, udah mantap, udah kerja, udah ibadah, udah sedekah, bakti sama orang tua, lain sebagainya, udah banyak amal ibadahnya. Waktu sorenya dia tinggalin sholat asarnya, maka habita amaluh. Habis angus ludes amal ibadahnya. Na'udzubillahi min. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, siapa yang meninggalkan sholat asar faqad uwatira maluhu wa ahluh, maka dia telah mentelantarkan, mohon maaf, dia kehilangan apa? Siapa yang meninggalkan sholat asar, dia kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Maksudnya apa? Kalau kita, makanya patokannya nih, sholat asar itu memancing rizki yang kita akan terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia habis sholat asar kita baca surat Al-Waqi'ahnya. Betul? Betul? Baca surat apa? Baca surat Al-Waqi'ah. Baca surat Al-Waqi'ahnya badal asar. Ya, disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala alaihi salatu wasallam membaca Al-Waqi'ah setelah asarnya, di penjelasan yang lain setelah subuhnya akan menghadirkan, menarik rizki hissiyah.
Ya rizki ya yang kita rasakan dengan keluasan rizki. Kalau bahasa Walid begini, ya uang di dompet nggak habis-habis. Ini kira-kira sekarang dompetnya gimana keadaannya? Nggak usah pada cerita deh, pada lockdown semuanya. Masya Allah. Nah, jadi dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa di waktu asar ya itu malaikat bergantian datang. Nah, jadi ini sekarang ada bahasanya kalau kita kerja ada apa sip-sipan begitu ya? Iya, gantian. Sekarang nih udah waktu asar itu malaikat yang dari malam ya pagi terus. Nah, waktu asar nih dia gantian. Gantian apa? Gantian sama malaikat yang akan datang di waktu setelah ghurubus syams, setelah terbenamnya matahari, gantian lagi tuh malaikat sampai datangnya asar lagi seharian. Itu gantian malaikat. Yata'aqabuna malaikatun nahar. Itu saling bergantian. Malaikat siang, malaikat pagi dan petang itu bergantian. Ya, waktunya nih sekarang nih. Dibawa nih sekarang nih waktu asar, dilihat Masya Allah ya fulan bin fulan sedang menghadiri majelis Madinatul Habib bersama para kaum salihin, guru-guru tercinta. Itu malaikat dapat laporannya. Dan kita tutup laporan buku kita nih seharian penuh kita dibawa sama malaikat. Fulan bin fulan catatannya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Inilah mungkin alasan tadi yang saya sampaikan ya, alasan dari guru kita Al-Akhi Al-Habib As-Sayyid Al-Habib Shoghi bin Haidar Al-Habsyi mengadakan majlisnya ba'dal asar. Seperti mana ya kita ketahui Sayyidil Walid Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman As-Segaf, kajian dan majlis beliau Sabtu ba'dal asar. Ini adalah sesingkatnya dan yang saya bisa jelaskan tentang keutamaan ba'dal asar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan harapan dan doa-doa kita semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.